Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih pimpinan, penyertaan, perlindungan Engkau. Engkau tetap menyertai kami melalui ibadah live streaming saat ini. Kami rindu agar melalui ibadah ini, kebenaran firman Tuhan bisa diberitakan sampai ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Karena jaringan internet kami bisa didownload di negara manapun. Itulah kerinduan kami agar melalui kebenaran firman Tuhan banyak umat Kristen dicerahkan. Mereka mengerti dan bisa membedakan tanda mujizat dari Tuhan atau dari setan. Siapkan hati kami, buka mata rohani kami, mata batin kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan saat ini bisa ditangkap, dimengerti, dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah kelanjutan 2 sesi yang lalu. Dan ini adalah sesi yang ketiga. Cara membedakan tanda heran dan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Karena topik ini cukup panjang, maka saya kupas menjadi 3 kali pembahasan. Kita lihat kembali materi yang akan saya sampaikan. 3 sesi ini punya 2 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mencerdaskan pendengar agar tidak tertipu dan dimanipulasi oleh orang-orang tertentu. Pada sesi yang kedua saya sudah kupas adanya pekerjaan dari nabi-nabi, rasul-rasul palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu. Ketika engkau tidak bisa membedakannya, mungkin engkau akan terkecoh dan terjebak. Manipulasi dimanfaatkan oleh pelayan-pelayan palsu tersebut. Karena mereka pelayanannya palsu, tentu orientasi pelayanan mereka adalah mencari keuntungan materi. Tentu Anda akan dimanfaatkan oleh mereka. Yang kedua adalah untuk menghindari umat Kristen dari manipulasi penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Pada topik yang kedua, pada sesi yang kedua sudah saya buka bagaimana iblis melakukan manipulasi penyesatan melalui nabi-nabi, rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja palsu, tetapi mereka disertai tanda heran dan mujizat. Sehingga ketika Anda hanya melihat tanda mujizat, maka engkau pasti terkecoh dan mengikuti mereka. Karena itulah bahan ini penting sekali sebagai bahan untuk mencerahkan kita. Dan hari ini kita akan memasuki pembahasan sesi yang ketiga. Cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Pada sesi yang ketiga ini materi yang akan kita kupas ada 2 hal penting. Yang pertama, apakah semua tanda heran dan mujizat yang terjadi di gereja atau di internal Kristen, jika ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, bisa dikatakan pasti dari setan? Misalnya, ajarannya tidak sesuai Alkitab, terjadi mujizat, apakah pasti dari setan? Ada kemungkinan Tuhan izinkan tanda mujizat itu terjadi, namun itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Artinya keselamatan dengan mujizat harus kita pisahkan. Mujizat tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Engkau bisa lakukan tanda heran mujizat yang dahsyat, belum tentu engkau selamat. Karena keselamatan sangat ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas sedikit atau mengulang sedikit tentang pelajaran sesi yang kedua, supaya kita bisa nyambung di sesi yang ketiga, terutama bagi Anda yang belum sempat mengikuti sesi yang kedua, sehingga untuk melanjutkan ke sesi yang ketiga Anda bisa tangkap. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus tentang masalah penyesatan di Matius 18 ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ketika berbicara tentang penyesatan
diungkapkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata penyesatan harus ada. Artinya penyesatan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Dengan kata lain, penyesatan pasti terjadi. Tapi masalahnya adalah gereja mana yang sesat, pendeta mana yang sesat. Semuanya pasti mengklaim gereja kami ajarannya Alkitabiah. Semua pendeta pasti akan mengatakan ajarannya Alkitabiah. Lalu di dunia muncul 1000 denominasi gereja. Di Indonesia 326 sinode gereja dengan doktrin berbeda-beda. Apakah semuanya Alkitabiah? Itu yang menjadi persoalannya. Masalahnya adalah tidak ada satupun pendeta yang mengaku dan merasa bahwa ajarannya itu sesat. Semua pendeta akan mengklaim ajarannya Alkitabiah. Nah, disinilah persoalannya. Jika gereja A, pendeta A Alkitabiah, pendeta B Alkitabiah, pendeta C Alkitabiah, sedangkan ajarannya itu berbeda-beda. Emangnya Alkitab mengandung multi kebenaran? Ini benar, ono juga benar? Tidak mungkin. Alkitab kalau semuanya benar walaupun berbeda-beda, hancurlah kredibilitas Alkitab. Karena itu tidak mungkin. Itulah yang namanya penyesatan. Penyesatan memang sulit sekali dideteksi sekalipun oleh seorang hamba Tuhan. Dan puncak penyesatan iblis itu levelnya sudah sangat tinggi. Kita lihat berapa tinggi levelnya. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam perjanjian lama, ada pelayanan yang paling tinggi yang disebut dengan nabi-nabi palsu, nabi-nabi. Ternyata nabi-nabi pun sudah disesatkan oleh iblis yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Level pelayanan tertinggi di perjanjian baru itu disebut sebagai rasul-rasul. Tapi faktanya iblis juga berhasil menguasai rasul-rasul itu sehingga muncullah yang namanya rasul-rasul palsu. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu perhatikan, pelayan yang di perjanjian lama nabi palsu, yang di perjanjian baru rasul-rasul palsu. Nah, kedua level pelayanan adalah level yang paling tinggi di Alkitab. Yang nabi-nabi adalah perjanjian lama, rasul-rasul itu adalah perjanjian baru. Nah, jika nabi-nabi dan rasul saja tidak luput dari penyesatan iblis, apakah hamba-hamba Tuhan hari ini akan lolos dari penyesatan iblis? Tidak bisa. Satu-satunya untuk lolos dari penyesatan iblis adalah hamba Tuhan harus benar-benar menguasai Alkitab. Harus benar-benar mengerti kebenaran Alkitab. Karena Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 24, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Penyesatan itu adalah pekerjaan dari roh jahat. Tapi kita tidak akan tersesat kalau kita di backup dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya engkau bisa membedakan mana benar dan mana salah, mana ajarannya Alkitabiah dan mana ajaran yang menyesatkan. Ajaran gereja yang tidak Alkitabiah, mungkinkah terjadi mujizat? Nah, inilah yang akan kita kupas pada topik ini. Karena kadang-kadang kita terkecoh ketika kita masuk ke sebuah gereja. Di sana banyak tanda heran dan mujizat. Langsung kita beranggapan ajaran dari gereja itu pasti Alkitabiah. Kalau tidak mungkin disertai oleh Tuhan melalui tanda mujizat. Inilah yang akan saya kupas, hal yang sangat esensi. Dalam hal ini kita harus membedakan antara oknum hamba Tuhan dengan organisasi gereja. Di mana kita membedakan? Jika hamba Tuhan yang melakukan tanda heran dan mujizat itu hidupnya bermasalah, karakternya kasar, karakternya tidak benar, suka nipu, suka bohong, suka berkata kasar. Selain itu hidupnya tidak kudus, sering melakukan dosa-dosa perzinahan, punya simpanan, melakukan perselingkuhan, kawin cerai.
Selain itu motivasi pelayanan juga nggak benar, hanya untuk mencari keuntungan materi, kemuliaan duniawi. Maka saya bisa katakan mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan palsu, rasul-rasul palsu. Tentu di dalam pelayanan mereka mujizat bisa terjadi. Karena pada sesi yang kedua kita sudah belajar bagaimana dahsyatnya tanda mujizat yang dilakukan oleh para nabi-nabi palsu itu. Jadi bisa dipastikan mujizat yang dilakukan itu bukan dari Tuhan. Lalu organisasi gereja. Jika karakter dan kekudusan motivasi pelayanan hamba Tuhan itu tidak masalah, tapi ajarannya tidak sesuai Alkitab, mungkinkah mujizat terjadi? Jawabannya adalah Tuhan izinkan mujizat itu terjadi. Oke? Tuhan izinkan, bukan berarti Tuhan restui, Tuhan jamin gereja itu ajarannya benar. Tidak. Mujizat terjadi walaupun di gereja yang ajarannya menyimpang dari Alkitab, bisa terjadi. Tapi harus bedakan antara tanda heran dengan mujizat, dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungan dengan keselamatan. Gereja yang banyak terjadi mujizat belum tentu umatnya benar, umatnya selamat. Pendeta yang banyak melakukan tanda mujizat belum tentu pendeta itu bisa diselamatkan. Karena keselamatan sangat tergantung pada kebenaran firman Tuhan. Nah, di topik atau di sesi yang ketiga itulah yang akan saya kupas. Karena itu Anda jangan bangga jika bisa melakukan banyak tanda mujizat, karena keselamatan bukan ditentukan oleh tanda mujizat. Bisa saja Tuhan izinkan terjadi tanda mujizat itu bukan karena ajaran gerejanya itu benar. Kita lihat Kisah Rasul 14 ayat 16-17. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis Kisah Rasul, yaitu Dr. Lukas. Di ayat yang ke-16 dia katakan manusia menuruti jalannya masing-masing. Artinya Tuhan dalam hal ini biarkan Anda memeluk agama apapun. Biarkan ajaran yang Anda jalankan seperti apapun. Tapi kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Tuhan tetap berikan. Misalnya turunkan hujan dari langit. Jika Tuhan membedakan hanya orang yang ajarannya benar, yang Alkitabiah baru turun hujan di rumahnya, ini kan aneh. Jadi sebelahnya hujan, sebelahnya tidak hujan. Karena apa? Beda agama, beda ajaran. Itu nggak mungkin. Jadi kasih Tuhan bersifat universal. Nah, Tuhan menyatakan berbagai-bagai kebajikan. Artinya jika hal itu bermanfaat untuk manusia, kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Tanda heran dan mujizat itu adalah Tuhan menyatakan diri. Dan kalau itu bermanfaat, Tuhan izinkan terjadi. Tapi mujizat, tanda mujizat itu tidak menjamin keselamatan. Itu yang harus kita bedakan dengan jelas. Salah satu wujud kasih atau kebajikan Tuhan itu adalah melalui tanda mujizat itu menolong manusia yang mengalami kesulitan. Namun perlu diperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, tanda mujizat yang Tuhan izinkan terjadi membuktikan keberadaan Tuhan, membuktikan kuasa Tuhan. Yesus Kristus memang pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lampau. 2000 tahun yang lampau. Tapi setelah itu Yesus naik ke sorga. Dia berjanji akan datang kembali. Karena Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu benar masih hidup? Bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu memberikan janji dan akan menepati janjinya? Caranya adalah melalui tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus dengan menggunakan kuasa nama Yesus Kristus. Di dalam yang kedua, dalam konteks ini Tuhan tidak melihat apakah ajaran gereja itu benar atau tidak. Yang penting orang mengenal kuasa nama Yesus, terutama mereka yang belum percaya Tuhan, yang non-Kristen.
Bagi yang non-Kristen, Anda tidak bisa menjelaskan, oh ajaran gereja ini lebih benar dari ajaran gereja itu. Enggak mengerti mereka dan enggak ada urusan. Yang mereka butuhkan adalah mendapatkan tanda mujizat. Ketika dia sakit, dia ingin disembuhkan. Tapi yang ingin dia dapatkan itu adalah kuasa Tuhan, bukan ajaran dulu. Okay? Karena itu mujizat adalah media dalam penginjilan. Tanda heran dan mujizat tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena itu, mujizat banyak belum tentu selamat. Pendeta yang bisa lakukan tanda mujizat belum tentu pendeta tersebut dijamin keselamatannya. Berikut ini saya akan membuktikan tanda mujizat bisa terjadi dilakukan bukan oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dalam hal ini berarti Tuhan izinkan terjadi. Jelas kalau dia bukan pengikut Yesus, nggak mungkin dia utusan Tuhan, betul? Tapi dia bisa lakukan tanda mujizat. Kita lihat Markus 9 ayat 38 sampai 40. Markus 9 ayat 38 sampai 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ayat 39. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Jadi jelas ya, 3 ayat ini menjelaskan, mengungkapkan sebuah misteri. Bisa saja mujizat terjadi bukan di internal Kristen, tapi dengan menggunakan nama Yesus. Bukan pengikut kita mengusir setan. Murid-murid Tuhan Yesus merasa bahwa tanda mujizat yang dilakukan dalam nama Yesus Kristus itu adalah hak milik mereka, hak paten yang khusus hanya mereka lakukan. Orang luar, orang yang lain, orang yang belum percaya pada Yesus tidak berhak dan tidak diizinkan menggunakan nama Yesus untuk lakukan tanda mujizat. Jadi murid-murid Yesus dalam konteks di sini sangat egois. Egois karena mereka beranggapan mujizat hanya bisa terjadi ketika kita menjadi pengikut Yesus dan ada kebenaran. Padahal tidak demikian. Mereka yang lakukan tanda mujizat bukan pengikut Yesus. Bagaimana mungkin mereka ada kebenaran? Bagaimana mungkin mereka jalankan ajaran Yesus? Tidak. Mereka hanya menggunakan kuasa nama Yesus, mujizat terjadi, tapi mereka belum terima ajaran Yesus. Kalau mereka sudah terima ajaran Yesus, seharusnya mereka sudah percaya Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Walaupun bukan pengikut Yesus, tapi mujizat terjadi. Ini artinya Tuhan izinkan. Perhatikan kata Tuhan Yesus, jangan kamu cegah dia. Padahal Yesus bisa berhak. Oh, kalian yang bukan pengikutku, kalian jangan sekali-kali menggunakan namaku untuk lakukan tanda mujizat. Tidak boleh kalian melanggar hak paten, hak kuasa namaku. Ternyata Tuhan tidak begitu. Yang lakukan itu malah murid-murid. Karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, jangan kamu cegah dia. Artinya Yesus izinkan tanda mujizat terjadi, dilakukan bukan oleh pengikut Yesus, bukan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, bukan dilakukan oleh umat-umat Kristen. Dengan kata lain, mujizat bisa terjadi di luar kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini jawabannya sudah sangat jelas. Suatu gereja ajarannya menyimpang dari Alkitab, masih bisa terjadi mujizat karena Tuhan izinkan terjadi. Karena itu sebagai umat Kristen Anda harus memahami dengan jelas. Ketika sebuah gereja terjadi mujizat, bukan berarti ajaran gereja itu sudah benar, sudah Alkitabiah. Keselamatan bukan ditentukan mujizat, tapi ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Mujizat demi namaku. Di sini Yesus tegaskan ada kuasa yang dahsyat di balik nama Yesus Kristus. Sehingga orang yang beriman kepada nama Yesus, walaupun itu non-Kristen, bisa saja tanda heran dan mujizat terjadi. Bisa nangkap Bapak Ibu? Yesus katakan,
Mereka lakukan mujizat dengan namaku. Nah, di sini belum tentu pengikut Yesus. Bisa saja bukan pengikut Yesus, tapi mujizat mereka lakukan dengan menggunakan kuasa nama Yesus. Karena nama Yesus itu memang mengandung kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Kita lihat orang Kristen dan non-Kristen. Bagaimana mereka memaknai, bagaimana mereka menyikapi tentang kuasa di balik nama Yesus Kristus. Kita lihat orang Kristen. Jika Anda sebagai orang Kristen tidak percaya atau kurang percaya pada kuasa nama Yesus Kristus, maka mujizat tidak akan terjadi. Oke? Karena berbicara iman itu sulit dipaksakan. Iman itu bertumbuh, tidak bisa dipaksakan. Jika engkau percaya kuasa nama Yesus 50%, maka mujizat yang terjadi 50%. Jika engkau percaya kuasa nama Yesus 60%, mujizat terjadi 60%. Tapi jika hanya 10% engkau percaya pada nama Yesus, ya mujizat terjadi hanya 10%. Dengan kata lain, mujizat terjadi sangat ditentukan oleh iman atas nama Yesus Kristus. Sedangkan non-Kristen, seperti yang tadi dicatatkan di dalam Markus, ketika mereka percaya sepenuhnya bahwa nama Yesus mengandung kuasa yang ajaib, lalu mereka praktekkan untuk usir setan, sembuhkan penyakit dalam nama Tuhan Yesus, dan mujizat bisa terjadi. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini tolak ukurnya adalah iman. Kalau tolak ukur adalah iman, berarti bukan ditentukan kebenaran. Bisa saja sebuah gereja yang ajarannya tidak sesuai Alkitab, mujizat terjadi di sana karena pendetanya punya iman, umatnya punya iman. Iman mereka akan kuasa Yesus, tapi bukan iman pada kebenaran Alkitab. Dua hal yang harus kita pisahkan, yang harus kita bedakan. Kita lihat bagaimana dahsyatnya kuasa nama Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya nama Yesus melampaui nama seluruh penduduk muka bumi. Kenapa demikian? Karena nama Yesus punya kuasa, sedangkan nama kita nggak ada kuasa. Betul? Coba saja usir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Nathan Junawan, setan keluar. Si setan yang ada di dalam tubuh orang itu berkata, emangnya siapa tuh Nathan? Betul? Enggak ada kekuatan. Tapi dengan nama Yesus, dalam nama Yesus, setan keluar. Kabur itu setan. Artinya ada kekuatan. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bagaimana dan dahsyatnya nama Yesus? Anda perhatikan, bertekuk lutut artinya takluk. Dan kuasa nama Yesus itu melingkupi 3 dimensi. Di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Luar biasa. Nama Yesus di langit bisa terjadi. Jadi ketika engkau naik pesawat nih, ketinggian tertentu, ada masalah, mati mesin, Anda berdoa, bisa saja mesinnya hidup kembali. Artinya nama Yesus bisa bekerja di angkasa. Mereka yang naik ke atas bulan, mungkin di sana terjadi masalah dan mereka membutuhkan pertolongan. Dengan menyebut nama Yesus, mujizat bisa terjadi. Demikian pula di muka bumi. Karena kita hidupnya di muka bumi, mujizat terjadi. Lalu bagaimana di dasar laut? Ketika engkau nyelam, katakanlah 1000 meter ke bawah, terjadi masalah, engkau berseru kepada nama Yesus, mujizat terjadi. Jadi kuasa Yesus ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Itulah dahsyatnya nama Yesus. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa nama Yesus itu punya kuasa yang luar biasa? Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, dengan sendiri nama dia ada kuasa. Jadi nama Tuhan itu siapa? Yesus Kristus. Lalu Tuhan dengan Allah sama gak? Sama. Karena itu, apakah Yahweh itu nama Allah? Menurut saya itu bukan nama Allah, itu sebutan. Nama Allah adalah Yesus Kristus. Karena itu para pengikut Yahweh, pengikut yang tidak boleh menyebut nama Allah, Yahweh dan sebagainya, saya belum pernah menemukan pendeta yang menggunakan nama Yahweh
mengusir setan dalam nama Yahweh. Tidak, tapi tetap menggunakan nama Yesus. Kalau begitu, nama Allah atau nama Tuhan yang benar siapa? Apakah Yahweh atau Yesus? Bagi saya nama Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Karena sudah terbukti hanya nama ini yang punya kuasa menyembuhkan penyakit dan usir roh-roh jahat. Kita lihat bang, kuasa di balik nama Yesus. Nama Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Perhatikan kata Yesus, usir setan demi namaku. Artinya setan takluk takut kepada nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita lihat mujizat, tanda heran dan mujizat terjadi hanya iman kepada nama itu. Ketika engkau percaya 100% akan nama Yesus, maka mujizat terjadi di sana. Dahsyat sekali nama yang satu ini. Lalu, nama Yesus bisa taklukkan setan, mengusir roh-roh jahat. Lukas 10 ayat 17-19. Kemudian ketujuh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikan di ayat 17 ini, karena sebelum Yesus utus mereka, Yesus sudah katakan, kalian pergilah, sembuhkan penyakit, usir setan pakai namaku. Maka itu akan terjadi. Lalu mereka ketika diutus berdua-dua, 70 murid diutus dua-dua, praktekkan di lapangan. Dalam nama Yesus. Kepada orang sakit, sembuh. Dalam nama Yesus orang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus orang buta melihat. Dalam nama Yesus orang bisu berbicara. Mujizat-mujizat tanda heran terjadi. Kan itu mereka gembira sekali dan merasa, wah luar biasa kita disertai oleh Tuhan. Padahal yang bekerja itu adalah nama Yesus. Karena itu ketika mereka pulang memberikan laporan kepada Yesus, mereka berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus apa? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak akan ada yang membahayakan kamu, artinya ada perlindungan di balik nama Yesus Kristus. Jadi, kita sudah jelas ya, nama Yesus punya otoritas. Karena itu saya jelaskan sebagai ilustrasi begini. Nama Yesus Kristus itu ibarat anak kunci ini. Anak kunci. Nah, siapa yang memegang anak kunci ini? Di tangan siapa anak kunci ini? Maka ketika di tangan dia bisa membuka pintu. Dengan kata lain, anak kunci ini untuk membuka sebuah rumah. Nah, anak kunci ini belum tentu pemilik rumah yang pegang. Belum tentu penghuni rumah yang pegang. Bisa saja anak kunci ini di tangan seorang tukang renovasi rumah. Bisa tangkap? Karena itu yang penting anak kunci di tangan siapa? Ketika anak kunci di tangan pemilik rumah, dia berhak membuka rumah. Ketika anak kunci ini di tangan pemilik rumah, bukan pemilik sertifikat. Penghuni rumah bukan pemilik sertifikat, karena bisa saja satu rumah ini dikontrakkan lalu kuncinya diserahkan kepada kontrak. Dia bukan pemilik rumah, hanya kontrak, tapi dia bisa keluar masuk rumah karena ada anak kunci. Nah, demikian pula bisa saja anak kunci ini di tangan seorang tukang renovasi bangunan. Misalnya saya mau perbaiki sebuah rumah, tapi saya tidak sempat ke sana, lalu saya serahkan ke tukang, nih kamu buka rumah itu, kamu perbaiki. Lalu si tukang bangunan
Dengan membawa anak kunci ini, dia pergi dan bisa masuk ke rumah saya, bisa perbaiki rumah saya. Walaupun saya tidak ada di sana. Nah, itulah kuasa nama Yesus. Artinya, nama Yesus ini bisa saja dipraktekkan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dia percaya akan nama Yesus, maka mujizat terjadi. Karena apa? Tuhan izinkan. Berarti antara ajaran dengan mujizat dua hal yang berbeda. Ajarannya belum tentu benar, tapi mujizat bisa terjadi. Kita lihat yang namanya keselamatan. Namun perlu ditegaskan bahwa keselamatan terjadi bukan karena percaya tanda heran dan mujizat, tetapi karena firman Tuhan. Jika ajaranmu tidak sesuai Alkitab, walaupun banyak mujizat terjadi, belum tentu engkau selamat juga. Kita lihat 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan yang saya garis bawah dan dicetak merah, kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi mau selamat harus tetap ikut Alkitab, bukan ditentukan oleh mujizat. Mujizat itu hanya media mendukung di dalam penginjilan. Membuka pintu-pintu penginjilan. Tanda mujizat hanya diperlukan untuk menjadi daya tarik supaya orang mau mendengarkan, supaya orang mau kumpul, dan ketika mujizat terjadi, apapun yang kau sampaikan orang akan dengar. Di dalam penginjilan saya menemukan banyak tantangan-tantangan orang-orang yang saya injili. Kebetulan dia sakit, lalu dia berkata, "Pak Nathan, saya akan terima Yesus kalau betul penyakit saya disembuhkan. Saya akan dengarkan firman Tuhan." Nah, ini kan susah. Ketika saya tidak bisa membuktikan mujizat, berarti dia nggak akan percaya. Tapi ketika saya bisa lakukan mujizat, maka dia akan terima dan mudah saya injili. Nah, itu penting sekali mujizat di dalam penginjilan. Kita lihat tanda-tanda mujizat diperlukan dalam penginjilan kepada orang yang belum mengenal Yesus untuk membuktikan 3 hal penting. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu ada dan pernah hidup 2000 tahun yang lampau. Jadi ketika kita mau perkenalkan Yesus, tentu kita juga perkenalkan bahwa 2000 tahun yang lampau Yesus pernah lahir ke dunia, pernah hidup di dunia, dan memberikan pengajaran-pengajaran. Setiap orang yang percaya kepada dia akan memperoleh keselamatan. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa menolong dan menyembuhkan. Artinya, kuasa Yesus masih berlaku, kuasa Yesus masih bisa terjadi zaman sekarang. Yang ketiga, bahwa Injil yang diberitakan adalah firman Tuhan yang bisa menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi tanda mujizat itu dibutuhkan karena ketiga hal tersebut. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Tapi ketika kita injili orang, apalagi orang itu sudah punya agama, sudah punya pegangan, sudah memiliki kitab suci, bagaimana mereka bisa beralih dan percaya pada Alkitab? Gak bisa. Maka harus diterobos. Cara terobos itu adalah melalui tanda-tanda mujizat. Maka Yesus katakan di 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Bagaimana mereka bisa percaya? Percaya itu harus dibuktikan, salah satunya adalah tanda-tanda mujizat. Mungkin kita berkata iman Thomas. Oh, itu bagi kita sekarang. Bagi mereka yang belum Kristen, yang belum mengenal Yesus, mujizat itu sangat dibutuhkan sebagai media untuk membuktikan adanya kuasa Yesus Kristus. Karena itu, seorang pendeta, walaupun ajarannya keliru, ketika dia memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa saja mujizat itu terjadi. Keselamatan. Apakah ditentukan tanda mujizat atau ditentukan oleh kebenaran firman? Jawabannya adalah keselamatan ditentukan oleh firman Tuhan, bukan ditentukan oleh tanda mujizat. Dengan kata lain, keselamatan ditentukan ketaatan kita kepada firman Tuhan, bukan kepada mujizat. Karena itu saya ingin katakan kepada pendeta-pendeta, kepada jemaat yang di mana gerejanya banyak terjadi tanda mujizat,
tetap engkau harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Baru engkau bisa selamat. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Untuk memperoleh keselamatan Anda tetap harus percaya dan taat pada firman. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Anak muda ini ingin masuk surga. Tapi ketika dia ingin tahu apa sih syarat masuk surga itu, dia datanglah kepada Yesus. Lalu bagaimana jawaban Yesus di ayat 17? Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Perhatikan kata turutilah segala perintah Allah. Kalau engkau ingin masuk surga, turuti perintah Allah. Bukan kalau engkau ingin masuk surga, engkau harus percaya mujizat. Engkau harus bisa lakukan mujizat, baru bisa masuk surga. Bukan itu. Jadi mujizat itu ada atau tidak ada, tidak mempengaruhi keselamatan. Yang mempengaruhi keselamatan itu adalah firman Tuhan, ajaranmu. Karena itu, seorang hamba Tuhan yang penuh kuasa melakukan tanda mujizat yang dahsyat, tidak perlu sombong dan merasa bahwa engkau sudah pasti selamat. Tidak begitu. Jika ajaran Anda yang Anda sampaikan tidak alkitabiah, Anda dan pengikut Anda tidak akan selamat. Karena keselamatan bukan ditentukan oleh tanda mujizat. Jika Anda sebagai orang Kristen masuk ke sebuah gereja di mana hamba Tuhannya bisa melakukan tanda heran dan mujizat, jangan membuat Anda terpesona dan beranggapan bahwa gereja yang Anda masuki ajarannya pasti benar. Bahwa jemaat yang di sana pasti selamat. Tidak begitu. Karena saya melihat di dunia ini banyak pendeta bisa lakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Sehingga jemaat yang ada di gereja itu sampai mati pun tidak akan pindah dari gereja itu. Padahal ajarannya belum sesuai Alkitab. Belum tentu selamat. Tuhan izinkan mujizat terjadi bukan sebagai jaminan keselamatan. Mujizat bisa terjadi, tapi keselamatan ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengupas lebih tajam dengan Anda di Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kita akan pelajari penegasan Tuhan Yesus di dalam ayat tersebut bahwa yang bisa melakukan tanda mujizat, hamba-hamba Tuhan bisa lakukan tanda mujizat besar, belum tentu selamat. Karena keselamatan bukan ditentukan oleh tanda mujizat. Dan Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini sangat-sangat penting karena mencerahkan, membuka inspirasi kita dan membuka kesalahan-kesalahan persepsi kita selama ini yang beranggapan mujizat itu dari Tuhan dan pasti menyelamatkan. Padahal mujizat tidak ada hubungan dengan keselamatan. Saya akan kupas perikop ini, 3 ayat ini secara kalimat bahkan secara kata demi kata supaya Anda benar-benar memahaminya. Terlebih dulu kita akan baca di Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perikop ini sangat penting. 3 ayat ini sangat penting. Karena mencerahkan, membuka inspirasi, memperbaiki konsep pikiran yang keliru. Yang beranggapan tanda mujizat itu menentukan keselamatan. Dan tanda mujizat pasti terjadi di gereja yang ajarannya itu benar. Belum tentu begitu. Di ajaran gereja yang tidak sesuai Alkitab, mujizat juga bisa terjadi. Inilah yang akan saya kupas lebih jauh. Mujizat tanpa kebenaran berujung pada kebinasaan. Kita lihat kalimat per kalimat. Ayat yang ke-21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, Anda yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Anda yang sudah menjadi Kristen, tidak otomatis sudah terjamin keselamatannya. Banyak konsep-konsep doktrin, banyak konsep teologi yang bermasalah. Apalagi yang punya tegasan, sekali selamat tetap selamat. Nah itu kan bahaya sekali. Jadi begitu engkau masuk Kristen, keselamatan semua terjamin. Walaupun engkau jatuh dalam dosa, engkau tetap selamat. Oh itu bahaya sekali. Makanya di bagian ini sangat penting menjadi dasar pondasi kekristenan, dasar pondasi ajaran yang alkitabiah. Jadi keselamatan sangat ditentukan oleh kebenaran, bukan ditentukan oleh mujizat. Sekalipun Anda sangat beriman dan tekun berdoa, beribadah, karena kalimat ini berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu kita bisa nyelami tentang imannya, sangat beriman, sangat tekun beribadah, sangat tekun berdoa. Nah apakah bisa selamat? Ternyata tidak. Jadi keaktifanmu ke gereja, kerajinanmu baca Alkitab, keaktifanmu, ketekunanmu di dalam doa belum tentu menjamin keselamatan. Mungkin Anda akan kaget, lah kalau gitu ngapain saya aktif ke gereja Pak? Ngapain saya aktif membaca Alkitab Pak? Kita akan bahas lebih jauh. Perhatikan kata kedua, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa yang kita tangkap dari kalimat ini? Iman harus disertai ketaatan pada firman. Dengan kata lain, tidak ada gunanya Anda hafal Alkitab tapi nggak pernah menjalankan Alkitab. Tidak ada gunanya Anda baca Alkitab tekun tetapi tidak memahami makna yang terkandung di dalam Alkitab. Nggak ada gunanya juga. Karena itu yang paling penting adalah kita baca, kita mengerti, kita lakukan, itu yang paling penting. Itulah iman. Karena iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman yang disertai dengan perbuatan itulah yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Jadi ibarat itu begini loh. Iman dengan ketaatan, engkau sakit. Ya. Lalu engkau datang kepada dokter. Setelah dokter cek, lalu keluarlah resep obat. Tapi Anda berkata, saya percaya pada dokter tapi nggak percaya pada resep obat. Nah ini kan konyol. Ya. Bagaimana engkau bisa sembuh kalau tidak pergi ke apotek tebus obat, lalu minum obat sesuai dengan apa yang tertulis di dalam resep itu? Yang menyembuhkan itu bukan dokternya, obatnya. Bisa tangkap? Oh, dokter itu hanya media menulis resep. Lalu Anda minum obat itu Anda sembuh. Demikian pula Tuhan dan firman. Tuhan dengan resepnya Tuhan. Resepnya Tuhan itu adalah Alkitab. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak percaya pada Alkitab, sama artinya engkau percaya dokter, tidak percaya pada resep dokter. Lalu Anda baca Alkitab, setelah resep obat, perhatikan, lalu Anda masuk ke dalam laci. Nggak ada gunanya. Banyak orang Kristen baca Alkitab, tapi tidak memahami dan tidak menjalankan Alkitab. Nggak ada gunanya. Kayak itu, iman tanpa perbuatan tidak gunanya. Iman tidak akan bisa menyelamatkan. Lihat yang dikatakan Yakobus pasal 2:14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perhatikan yang dikatakan Yakobus. Dapatkah iman itu menyelamatkan orang itu? Nggak bisa. Artinya iman itu enggak menyelamatkan. Tapi perlu tahu, iman itu bisa lakukan mujizat. Anda tahu? Iman tidak menyelamatkan. Tapi iman bisa lakukan mujizat. Makanya Yesus berkata, apapun yang kau doakan, percayalah engkau sudah terima, maka engkau akan diberikan kepada. Itu iman. Tapi beda dengan kebenaran. Keselamatan bukan ditentukan mujizat, tapi ditentukan oleh kebenaran firman. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan di sini. Percaya. Yesus katakan untuk masuk surga bukan percaya pada mujizat, tapi percaya kepada Yesus. Tapi apakah cukup hanya percaya kepada Yesus saja? Harus ada tindakan. Tindakan apa? Taat kepada firman Tuhan.
Jadi apa yang Yesus sampaikan, taatilah. Nah, kalau kita percaya Yesus, mentaati firman Tuhan, maka yang akan kita dapatkan adalah hidup yang kekal. Jadi jelas ya Bapak Ibu, saya sudah membuat secara mendetail bahwa yang menyelamatkan Anda bukan tanda mujizat, tapi kebenaran firman, ketaatan pada Alkitab. Karena itu kalau Anda tidak bisa melakukan mujizat, tidak terjadi mujizat di dalam hidupmu, doamu untuk kesembuhan tidak terjadi, tetapi engkau taat menjalankan firman Tuhan, engkau selamat. Bisa nangkap? Kadang-kadang tanda mujizat itu hanya dibutuhkan sewaktu kita hidup di dunia. Mungkin melalui sakit penyakit, Tuhan ingin bawa orang pulang ke sorga. Sama seperti Elisa, nabi yang sakit dan melalui penyakitnya dia meninggal dunia. Dan Tuhan memang melalui sakit penyakit Elia ingin bawa dia pulang ke sorga. Kalau begitu, Anda doa gak akan sembuh-sembuh. Karena memang Tuhan menghendaki dia pulang ke sorga dengan lewat penyakit. Karena kalau kita sehat-sehat saja, kapan matinya? Jadi salah satu media Tuhan membawa orang pulang ke sorga adalah penyakit. Maka kalau engkau berdoa penyakitmu tidak sembuh, tapi kalau engkau taat pada firman Tuhan, engkau akan selamat. Sebaliknya, engkau banyak lakukan mujizat, doa-doa sembuh melulu, tapi engkau tidak taat pada firman Tuhan, engkau tidak akan selamat. Jadi dua hal yang harus dipisahkan dengan jelas. Lukas 6 ayat 46. Perhatikan, bandingkan kalimat di Matius 7 ayat 21 ini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kembali lagi, gak ada gunanya kita rajin berdoa, rajin berseru kepada Tuhan, tapi tidak pernah jalankan firman Tuhan. Yang Tuhan tuntut dari kita itu bukan mujizat, tapi ketaatan kita pada firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, maka kita akan memperoleh anugerah keselamatan. Tapi ketika kita tidak percaya dan tidak taat pada firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi jelas sekali di sini. Kemudian, bagaimana jika Anda punya hati taat? Oh, saya taat firman Tuhan. Tapi apa yang Anda taati, Anda pegang tidak sesuai dengan Alkitab, bagaimana? Anda terjebak memegang doktrin sinode. Karena itu yang jadi masalah. Di dunia muncul 1000 denominasi. Di Indonesia 326 sinode yang tercatat di Bimas Kristen. Dari semua denominasi punya doktrin berbeda-beda. Baptisannya begitu, perjamuan kudusnya begitu, pandangan tentang Roh Kudus begitu. Beda-beda. Kalau begitu, doktrin mana yang Anda ikuti? Tadi Yesus berkata, pergi beritakan Injil, yang dibaptis akan diselamatkan. Di Markus pasal 15 ayat pasal 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya yang dibaptis akan diselamatkan. Baptisan berhubungan dengan keselamatan. Nah, kalau baptisanmu keliru, bagaimana? Bukankah engkau belum taat pada firman? Yang Anda pegang itu bukan firman tapi ajaran manusia? Nah, kalau begitu, keselamatan Anda pertaruhkan. Karena itulah Tuhan Yesus katakan di Matius 15 ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma artinya sia-sia. Percuma artinya tidak ada guna. Percuma artinya membuang waktu, tenaga, uang untuk beribadah, tekun berdoa, tapi engkau tidak selamat. Gara-gara ajaran yang engkau pegang itu ajaran sinode, ajaran manusia, bukan ajaran Alkitab. Karena itu penting sekali untuk memahami kebenaran firman Tuhan, bukan ajaran sinode. Kita kupas ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Makna ayat ini adalah pada akhir zaman agama Kristen akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Banyak hamba Tuhan akan bermunculan dan pergi memberitakan Injil. Jadi ini ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah di akhir zaman melalui teknologi internet, penginjilan akan terobos luar biasa. Karena itulah saya tahu bagaimana kekuatan multimedia, kekuatan dunia maya. Maka saya banyak menyampaikan ajaran-ajaran, kebenaran-kebenaran firman Tuhan lewat YouTube. Jadi kalau Anda ikuti khotbah-khotbah saya di 2 link YouTube saya, Bible Teaching Ministry atau BTM, dan Jesus Christ Community.
atau GCC, dua link YouTube saya, banyak khotbah, banyak pengajaran-pengajaran yang sangat penting, membuka banyak pikiran-pikiran sehingga banyak orang bahkan dari seluruh Indonesia, dari luar negeri menghubungi saya. Pak, saya sangat diberkati. Pak, saya kepingin dibaptis ulang setelah saya mempelajari pengajaran Bapak di YouTube. Karena itu kerinduan saya, silakan Anda hubungi atau masuk ke link YouTube kami supaya Anda dicerahkan menemukan ajaran yang Alkitabiah itu seperti apa. Bapak Ibu yang saya kasih, beberapa orang Kristen, sekelompok orang Kristen di Malaysia, setelah mereka pelajari, Pak, ini pengajaran Alkitabiah, mau nggak Bapak buka gereja di Malaysia, di tempat kami? Karena apa? Mereka temukan kebenaran. Karena kalau Bapak Ibu ingin tahu ajarannya Alkitabiah, baik baptisan, perjamuan kudus, dan lain sebagainya, masuk ke link BTM, Bible Teaching Ministry. Di sana sudah saya kupas semua. Pesatnya penginjilan berbanding lurus dengan munculnya makin banyak denominasi dengan berbagai macam ajaran yang menyimpang. Nah itu nggak enaknya. Jadi ayat yang ke-22 yang kalimatnya saya buat melambung, ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik, di akhir zaman penginjilan akan dahsyat, banyak orang akan percaya Yesus. Tapi kabar buruknya, seiring dengan munculnya banyak pelayan-pelayan Tuhan, muncul juga berbagai macam doktrin yang akibatnya mereka percaya Yesus tapi memegang doktrin yang tidak Alkitabiah. Jadi ada kabar senang dan kabar sedih. Keselamatan bukan ditentukan oleh mujizat. Bukan sekedar percaya Yesus. Karena Yesus sendiri tegas katakan, ayat 21 tadi, bukan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan masuk surga. Yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan. Ada di Alkitab. Itulah kehendak Bapa. Kita lihat kalimat selanjutnya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang pergi memberitakan Injil di akhir zaman itu ternyata disertai dengan berbagai tanda mujizat luar biasa. Usir setan, setan keluar. Sembuhkan macam-macam penyakit. Bisa bernubuat. Itu saya katakan luar biasa dahsyat. Tapi sekali lagi saya katakan, belum tentu mereka selamat. Tuhan izinkan tanda mujizat terjadi, tapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. 3 kali nama Yesus disebutkan di sini. Perhatikan dari potongan kalimat yang pendek. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus juga. Artinya apa? Tadi saya sudah jelaskan. Nama Yesus itu ibarat anak kunci tadi. Di tangan siapa? Nah kebetulan anak kunci ini ada di tangan para hamba Tuhan yang ada di ayat 22. Mujizat terjadi. Nah hamba Tuhan yang demikian percaya nggak selamat? Percaya. Jemaat yang mengikuti pendeta itu percaya nggak mereka selamat? Percaya. Yang tidak bisa melakukan mujizat saja Anda percaya? Jika Anda 100% percaya Anda selamat walaupun Anda tidak bisa melakukan mujizat. Apalagi mereka yang bisa lakukan mujizat 1000% mereka percaya masuk surga. Tapi tunggu dulu. Apakah benar mereka pasti masuk surga? Di ayat di bawahnya itu yang menentukan. Intinya adalah mereka melakukan tanda, heran dan mujizat juga mengandalkan kuasa nama Yesus. Namun apakah mereka utusan Tuhan? Apakah mereka selamat? Nah itu yang perlu kita selidiki lebih jauh. Nah apakah setiap orang, setiap pendeta yang bisa lakukan tanda heran dan mujizat yang dahsyat itu pasti utusan Tuhan? Pasti mereka selamat? Saya mengajak orang Kristen jeli melihat hal sampai sedetil-detilnya. Supaya kita tidak terjebak, kita salah menilai. Ternyata mereka tidak selamat. Kita lihat jawabannya di ayat 23. Oke, ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku. Nah ini kan kontradiktif ini. Kontradiksi ini. Di ayat 22. Mereka usir setan dalam nama Yesus. Sembuhkan penyakit dalam nama Yesus. Bernubuat dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata, aku gak kenal kamu. Ini repot nih. Repot menurut saya. Jadi
Kalau mereka bisa lakukan mujizat tapi Yesus berkata, aku nggak kenal kamu. Berarti mereka menjual nama Tuhan. Bisa tangkap nggak? Jadi menjual nama Tuhan terjadi di dunia nyata. Menjual nama presiden. Menjual nama pejabat tertentu. Misalnya, saya mau lakukan transaksi. Oh, Jokowi, saya kenal tetangga saya itu Jokowi. Ternyata Jokowi bukan Jokowi presiden. Jokowi tukang becak yang dikenal. Nah, ini kan jadi masalah Bapak Ibu. Jual nama hanya untuk dapatkan keuntungan. Bukankah mereka yang bisa bermujizat pasti dibayar? Usir setan, jangan-jangan nih pasang tarif nih. Oke, rumahmu ada gangguan setan, kami akan datang. Tapi siapkan amplopnya 500.000. Nah itu kan masalah. Mujizat terjadi tapi bayar. Padahal anugerah Tuhan itu harus gratis. Makanya lihat, pendeta yang bisa melakukan tanda heran dan mujizat rata-rata kaya raya. Mobilnya mewah, rumahnya mewah, gedungnya mewah, gereja mewah. Perhatikan, dimanapun pendeta yang bisa lakukan tanda mujizat yang luar biasa, gerejanya pasti ramai, persembahannya pasti besar. Betul nggak? Luar biasa. Ternyata mereka itu bukan utusan Tuhan. Karena Yesus berkata, aku nggak kenal kamu. Bagaimana mungkin kalau Tuhan utus hambanya dan Tuhan tidak kenal hambanya? Nggak mungkin. Betul? Berarti orang yang bisa melakukan tanda mujizat tidak otomatis itu adalah utusan Tuhan. Bisa tangkap kebenaran ini? Sangat-sangat penting. Orang yang bisa melakukan tanda mujizat belum tentu menunjukkan dia utusan Tuhan. Nah demikian pula saya balik. Pendeta yang tidak melakukan mujizat belum tentu pendeta yang tidak diutus oleh Tuhan. Bisa saja dia tidak dikaruniakan tanda mujizat. Tapi ajarannya Alkitabiah. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Anda tahu nggak? Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan satu pun tanda mujizat. Dan itu jelas ada ayatnya. Dan bagaimana pengaruh pengajaran dia? Yesus datang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Pengajaran lebih penting dari mujizat. Mujizat justru digunakan untuk menerobos supaya Injil itu masuk. Tapi kalau orang mau terima Injil, mau terima pengajaran, nggak usah mujizat lagi. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Mengapa tanda mujizat bisa terjadi kalau dia bukan utusan Tuhan? Mengapa mujizat bisa terjadi kalau dia bukan hamba-hamba Tuhan? Mengapa mujizat bisa terjadi walaupun ajarannya keliru? Karena Tuhan izinkan mujizat terjadi. Bisa tangkap? Tuhan izinkan. Sama seperti anak kunci ini. Tanpa anak kunci, tukang bangunan tidak bisa masuk rumah saya. Tapi ketika saya serahkan anak kunci ini, tukang bangunan bisa masuk rumah saya. Walaupun di rumah saya masih ada perabotan-perabotan. Ada kulkas, ada TV. Tapi karena saya percaya sama tukang, saya serahkan kunci saya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Ini membuktikan tanda mujizat tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan bukan tanda mujizat. Kita diselamatkan karena melakukan kehendak Bapa di sorga. Kehendak Allah itu apa? Jalankan Alkitab dengan benar. Jalankan firman Tuhan dengan benar. Bukan karena mujizat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Nah ini kalimat yang tidak enak dan sangat tidak enak. Kenapa saya katakan demikian? Ini kalimat untuk menyadarkan kita. Pada waktu itu aku berterus terang. Artinya apa? Saat ini Tuhan belum berterus terang. Nah ini repot nih, sangat repot. Kalau Tuhan berterus terang hari ini, sorga akan penuh, neraka akan kosong. Bisa tangkap kalimat saya? Misalnya, kalau Tuhan berterus terang hari ini kepada semua manusia di muka bumi, sorga itu pasti penuh, neraka pasti kosong. Misalnya, saya mungkin dulu ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Suatu hari kemudian tetangga saya tiba-tiba meninggal. Nah saya mulai kaget, mulai bertanya, ternyata setiap orang meninggal. Kalau meninggal, kemana manusia pergi? Lalu saya mulai berpikir, wah kayaknya saya harus mencari jawaban. Kalau mati kemana manusia pergi? Lalu saya mulai mau mencari Tuhan. Bagaimana saya cari Tuhan? Lewat agama. Saya masuk agama A. Saya masuk agama A. Lalu setelah beberapa bulan saya masuk agama itu, datanglah
firman Tuhan. Nathan, agama yang kau masuki itu bukan aku yang dirikan. Saya bisa pindah ke agama B. Nggak mungkin saya akan bertahan di agama A kalau sudah diperingatkan Tuhan. Di agama B beribadah 1 tahun. Suatu malam datanglah firman Tuhan. Nathan, agama yang kau masuki bukan dari aku. Saya pindah lagi ke agama C. Setelah di agama C, beberapa bulan datang lagi firman Tuhan. Nathan, agama yang kau masuki masih salah. Bukan aku yang dirikan, bukan dari aku. Saya pindah ke agama lain lagi. Tapi di suatu saat saya akan pasti temukan agama yang benar. Masuklah saya, agama Kristen. Ya, agama Kristen. Nah, apakah agama Kristen dari Tuhan? Dari Tuhan. Ya, tapi masalahnya, di agama Kristen muncul banyak sinode-sinode, macam-macam gereja. Gereja A, gereja B, gereja C, sampai gereja Z. Katakanlah saya masuk ke gereja A. Sinode A. Datanglah firman Tuhan. Nathan, gereja yang kau masuki ajarannya belum Alkitabiah. Pasti saya akan tinggalkan gereja A, pindah ke gereja B. Beberapa bulan ibadah, datang firman Tuhan. Nathan, gereja yang kau masuki bukan aku yang dirikan. Saya pasti tinggalkan gereja, saya pindah ke gereja C. Tapi persoalannya di dunia ada 1000 denominasi gereja. Jika 1 bulan saya pindah gereja, 1 bulan pindah gereja, sampai saya mati pun saya belum temukan ajaran yang benar. Masalah nggak? Masalah. Karena itu, Tuhan akan berterus terang nanti, itu yang paling tidak enak. Kalau Tuhan berterus terang sekarang enak, kita bisa koreksi. Karena itulah ketika saya punya ajaran keliru, Tuhan berkata, Nathan, ajaranmu keliru, saya bisa koreksi ulang. Tapi kalau Tuhan berterus terangnya nanti, waktu akhir zaman, itu masalah. Anda yang terlena nikmati fasilitas di gereja, ibadah hawanya AC, gedungnya mewah, WC-nya bersih. Setelah ibadah ada makan bersama-sama, Anda terlena di sana. Padahal ajarannya itu keliru. Itu masalah. Masalah. Karena itulah lebih baik Tuhan berterus terang sekarang. Tapi Tuhan tidak berterus terang sekarang. Karena itulah saya coba menggali ajaran mana yang Alkitabiah. Tuhan menitipkan sedikit pengajaran-pengajaran, talenta pengajaran. Maka saya bongkar semua. Ajaran baptisan yang benar seperti apa. Perjamuan kudus yang benar seperti apa. Roh kudus yang benar seperti apa. Macam-macam pengajaran Bapak Ibu bisa temukan di link YouTube kami. Bible Teaching Ministry. Silakan cari di YouTube Bible Teaching Ministry. Atau ketik Nathan Jurnawan, Anda akan bisa masuk ke link kami. Di sana pengajaran-pengajaran saya sampaikan. Saya ingin buka. Anda mau ikuti atau tidak, itu urusan Anda. Karena saya tidak punya kepentingan. Benar atau salah, silakan Anda bandingkan ayat demi ayat Alkitab yang saya sajikan di dalam pengajaran-pengajaran tersebut. Kita lihat kalimat yang terakhir yang Yesus sampaikan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan kata ini sangat penting. Yesus katakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di mana letak kejahatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah melakukan tanda mujizat itu? Menyembuhkan penyakit, apakah itu kejahatan? Usir setan, apakah itu kejahatan? Bernubuat tujuannya untuk memberitahukan kita sebelum kita jatuh dalam dosa, apakah itu kejahatan? Saya tidak temukan kejahatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di ayat 22. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan, kamu pembuat kejahatan? Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan yang perlu kita gali. Ajaran yang menyimpang ternyata adalah sebuah kejahatan. Walaupun Anda bisa melakukan tanda mujizat dahsyat, tapi ketika ajaranmu keliru, itu sebuah kejahatan. Karena ajaran itu sesat. Menyesatkan dan membuat orang tidak masuk surga. Yesus katakan masalah penyesatan di Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 dan 7. Di ayat yang ke-6, celakalah dunia, ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 6, lebih baik baginya jika di lehernya diikatkan dengan tali, lalu tali diikatkan batu timbangan,
batu kilangan dicampakkan ke dalam laut. Jadi Tuhan sangat sayang pendeta, tapi sangat benci pendeta. Tuhan sayang kepada pendeta karena pendeta adalah mitra kerja Tuhan. Kalau ajaran pendeta itu Alkitabiah, Tuhan sayang karena menyelamatkan. Tapi ketika ajaran pendeta itu keliru, Tuhan benci. Maka Tuhan berkata, kamu membuat kejahatan ya. Padahal mujizat terjadi dilakukan oleh mereka. Tapi Tuhan katakan mereka berbuat jahat. Nah, tidak percaya kebenaran adalah sebuah kejahatan. Kita lihat, bandingkan ayat ini. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saya sudah jelaskan bahwa bukan hanya Tuhan yang bisa lakukan mujizat, setan pun jago melakukan tanda mujizat. Karena itu jangan terkecoh, jangan terpesona dengan tanda-tanda mujizat. Pada pelajaran pertama, sesi pertama, saya sudah jelaskan bagaimana Allah ubah tongkat jadi ular, tukang sihir pun ubah tongkat jadi ular. Bagaimana Allah mengubah air menjadi darah, tukang sihir pun mengubah air menjadi darah. Artinya iblis sanggup melakukan tanda mujizat sama seperti yang dilakukan oleh Allah dalam hal konteks nabi palsu. Nah, di ayat ini mujizat dilakukan iblis melalui perantaran hamba-hamba Tuhan yang palsu di gereja. Tapi saya sudah jelaskan juga, bisa saja ini nabi palsu memang lakukan mujizat. Nabi palsu loh. Tapi bisa saja pendeta ini karakternya baik, motivasi pelayanannya benar, tapi ajarannya keliru. Bisa terjadi mujizat nggak? Bisa. Oke, jadi Matius 7, 21-23 itu bicara mereka punya ajaran keliru, tapi hamba Tuhannya bisa lakukan mujizat. Namun keselamatan bukan ditentukan oleh mujizat. Kita lihat ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Perhatikan, diselamatkan bukan karena mujizat di ayat 9. Diselamatkan karena kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya keselamatan sangat ditentukan oleh ajaran. Jika ajaran kita benar, maka kita akan selamat. Tapi ketika ajaran kita keliru, walaupun banyak tanda mujizat, kita belum tentu selamat. Oke? Jadi harus bisa jelas bedakan ya. Jangan terkecoh, jangan terjebak. Kalau gereja banyak mujizat, maka jaminan mutu, jaminan keselamatan tidak. Lalu ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka pecahkan dusta. Allah mendatangkan kesesatan, artinya kalau kalian tidak mau terima ajaran yang benar, ya udah silakan. Silakan. Artinya pada waktu itu aku berterus terang yang dikatakan di Matius 7 ayat 23 tadi. Artinya Tuhan biarkan terjadi. Walaupun engkau salah, Tuhan biarkan terjadi karena engkau tidak berusaha mencari kebenaran, tidak berusaha untuk memperoleh kebenaran. Dan Tuhan berterus terang pada akhir zaman. Nah, itu yang tidak enak. Karena itulah Anda mau percaya atau tidak, terserah pada Anda. Ayat terakhir, ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi di Matius 7 ayat 23, Yesus berkata kepada mereka yang bisa lakukan tanda mujizat yang dahsyat. Usir setan dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata kejahatan yang dimaksudkan di Matius 7 ayat 23 adalah tidak terima kebenaran, tidak mau tunduk pada kebenaran, tidak mau menjalankan kebenaran. Karena merasa kalau sudah disertai tanda mujizat, maka kebenaran sudah tidak penting. Itu masalah serius, masalah besar. Karena itu yang menyelamatkan kita bukan tanda mujizat, tapi karena kebenaran firman Tuhan. Maka semua gereja harus back to Bible. Ajaran-ajaran harus back to Bible. Silakan cari ajaran yang Alkitabiah, silakan masuk ke link YouTube kami Bible Teaching Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyingkapkan kebenaran bagi kami.
Mata kami dicelikkan, ternyata kami sekarang tahu mujizat bukan penentu keselamatan. Mujizat bisa saja terjadi di gereja-gereja yang ajarannya tidak ada Alkitabiah. Tapi keselamatan bukan ditentukan mujizat. Hamba-hamba Tuhan yang banyak melakukan tanda mujizat belum tentu selamat. Karena keselamatan sangat ditentukan oleh kebenaran firman-Mu. Semoga siapapun yang mendengarkan kebenaran ini dan dia memberitakan lagi kebenaran ini, mengirimkan video-video khotbah ini agar semakin banyak dicelikkan. Hamba-Mu sudah mengupas 3 sesi tema bagaimana cara membedakan tanda mujizat dari Tuhan atau dari setan. Semoga mini seri pengajaran ini bermanfaat, mencelikkan dan menyadarkan kami agar kami tidak terjebak di dalam manipulasi penyesatan iblis yang menyimpang ajarannya dari Alkitab. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian, dan pada pertemuan yang akan datang saya akan mengupas satu topik yang cukup menarik. Temanya adalah fenomena pendeta naik turun sorga. Mungkin Anda pernah mendengar ada pendeta naik sorga, turun lagi, naik, turun lagi. Apakah itu benar-benar terjadi atau hanya sugesti atau hanya mimpi? Mari kita kupas pada sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.